Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan uji kompetensi, yaitu bab 11, materinya adalah cahaya dan alat optik. Ini merupakan materi IPA kelas 8 ya, SMP semester 2. Tepatnya pada halaman 224 sampai 227 ya. Pembahasan uji kompetensi ini masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud, yaitu revisi tahun 2017. Bab yang ke-11 yaitu ini cahaya dan alat optik ya. Kami tujukan untuk para siswa SMP kelas 8 dimanapun kalian berada. Mari langsung saja kita ikuti jalannya pembahasan. Nah, ini adalah soal yang pertama. Tetapi sebelum saya membahas soal yang pertama, mohon dukungannya siapapun yang mengenal channel saya ya, Umi Fitri Espansa, agar like, comment, share, dan subscribe ya. Karena apa? Subscribe itu gratis ya. Selain itu juga kami tambah bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran untuk siswa SMP, video materi yang lainnya ya. Dan siapapun yang mendukung channel saya ucapkan terima kasih yang banyak dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Soal yang pertama, nih ya, fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah ya. Kalau kita sudah membaca materinya, memahami materi, pasti kita melihat ya. Orang bisa melihat itu karena ada cahaya yang memantul dan masuk ke dalam mata kita. Berarti yang soal seperti itu A tidak mungkin. Ya, ini ya. Jawabannya B ya. Mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya, sehingga cahaya masuk ke mata ya. Karena di mata ada retina dan juga ada saraf mata yang menyampaikan ke otak dan perintah kembali untuk melihat. Jadi nomor 1 adalah jawabannya B. Soal yang kedua. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah, kita urutkan dari dari yang paling luar itu kan kornea, bola mata ya. Kornea, kemudian cahaya masuk itu yang berwarna hitam itu pupil, celahnya namanya iris untuk tempat cahaya masuk. Kemudian diterima lensa, karena lensa itu bisa membentuk bayangan, kemudian bayangan ditangkap oleh retina. Nah, berarti jawabannya apa? C, betul ya. Jawabannya adalah C, karena urutan dari luar ke dalam yang paling benar adalah C. Soal nomor 3. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah yang berupa celah ya. Di tengah-tengah pupil semacam ada celah kecil, itu namanya iris ya. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 4. Edo menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Berarti dia rabun jauh ya. Jenis lensa untuk membantu penglihatan Edo adalah rabun jauh atau miopi, itu dibantu dengan lensa cekung atau min. Berarti jawabannya C ya. Jawabannya C. Nomor 5.
Pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat. Nah, kita kalau pas hujan, kemudian paginya ada cahaya matahari, kita melihat pelangi. Nah, pelangi itu apa? Ya, karena cahaya dibiaskan sehingga menjadi bermacam-macam, seakan-akan bermacam-macam warna. Berarti jawabannya adalah D. Nah, nomor 6. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda terletak pada jarak kurang dari titik fokus cermin adalah. Nah, ini lebih jelasnya ada gambarnya harusnya ya. Tapi di buku kebetulan juga nggak ada gambarnya. Saya mengikuti yang ada di buku saja ya. Bayangan ini ya, yang terbentuk terletak sebelum titik fokus itu pasti adalah ini, maya tegak diperbesar ya, dan terletak di belakang cermin. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 7. Pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada mikroskop dan bayangan yang dibentuk oleh lensa adalah ya, ini pasangan yang tepat. Lensa objektif bayangan maya dan diperbesar. Lensa okuler bayangan enggak ya. Lensa okuler bayangan enggak juga. Lensa objektif bayangan nyata diperkecil. D ya, jawabannya adalah D. Lensa objektif itu bayangan nyata dan diperbesar. Lensa okuler bayangan maya diperbesar. Karena pada mikroskop memang bayangan dua-duanya menuju ukuran yang lebih besar ya. Percuma melihat dengan mikroskop tapi tetap kecil ya, sehingga memang bayangannya itu ya semuanya diperbesar. Dan kalau di objektif lensa yang dekat dengan objek yang diamati itu adalah nyata, sedangkan pada lensa okuler adalah maya. Soal nomor 8 ya. Alat optik yang memiliki lensa cembung sehingga dapat membantu mendekatkan objek ke mata serta membantu untuk melihat benda yang kecil adalah, nah yuk jelas ini kan langsung mendekatkan objek ke mata, tempelkan aja, pegang tempelkan ya, ya pasti lu ya. Nih A ya jawabnya. Nomor 9. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, nah cermin cembung ya, maya tegak diperkecil. Nah ini jawabnya A. Jawabnya A. Nomor 10. Seseorang ingin melihat suatu benda yang berada di depan mata pada jarak 25. Ya. Jika jarak kornea mata ke retina adalah 2,5 cm ini bayangannya, maka panjang fokus sistem lensa kornea agar benda terlihat paling jelas oleh mata orang tersebut adalah titik-titik senti ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kalau jawabannya A ya. Setelah kita masukkan ke dalam rumusnya kan ini diketahui S-nya kan 25 ya. Bayangannya 2, S aksennya adalah 2,5 cm. Tanya F ya, ini fokus. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Seper 25 plus seper 2,5 yang bisa dibagi semuanya ya. Kita bagi semuanya 25. Seper 25 ini 25 dibagi 2,5 kan 10 ya. 1 tambah 10, 11 per 25. Sehingga seper F sama dengan 11 per 25, F sama dengan 25 per 11, yaitu 2,27. Yang paling mendekati jawabannya adalah A. Sekarang yang isai ya. Mata yang normal memiliki kemampuan untuk melihat benda dengan jelas pada jarak yang dekat dan jauh.
Mengapa mata kita memiliki kemampuan tersebut? Karena ada lensa mata, bisa akomodasi ya. Mata dapat melihat benda dengan jelas pada jarak dekat ataupun jarak jauh ya. Karena lensa mata memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya, yaitu menebal dan menipis ya, kontraksi. Pada saat mata melihat benda yang berada pada jauh, otot siliar akan berkontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kalian melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliar akan relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Intinya itu karena mata mempunyai kemampuan berakomodasi ya, menebal dan menipisnya lensa mata. Nomor 2, Benny memiliki penglihatan normal. Kemudian dia mencoba kacamata Udin yang berlensa negatif. Ternyata penglihatan Benny menjadi kabur. Mengapa hal ini terjadi? Secara normal saja kita bisa jawab ya. Karena si Udin itu negatif, sedangkan Benny belum tentu negatif karena dia mempunyai mata normal. Negatif kan cekung ya, sehingga dia menjadi matanya jadi kabur ya. Jawabnya ini, karena apabila orang berpenglihatan normal menggunakan kacamata berlensa negatif, maka titik fokusnya akan berubah sehingga cahaya tidak jatuh tepat di retina sehingga kabur ya. Nomor 3, lukiskan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar untuk benda-benda di bawah ini ya. Kalau seperti ini ya, cerminnya bagaimana? Nah, kita lihat. Ini bendanya, berarti cermin bayangannya adalah seperti ini karena di sini cermin datar. Yang seperti ini pun juga sama, ya. Bayangannya seperti ini adalah cermin datarnya. Paling mudah itu memang membentuk bayangan pada cermin datar, ya. Lensa cembung sering disebut dengan lensa pengumpul atau konvergen. Sedangkan lensa cekung sering disebut lensa penyebar, divergen, karena ini ya kemampuannya itu ada pengumpul dan penyebar. Mengapa demikian? Agar mudah menjelaskan, gunakan gambar hasil pembiasan cahaya pada lensa tersebut. Hal ini dikarenakan cahaya yang dibiaskan oleh lensa cembung adalah mengumpul, sedangkan cahaya yang dibiaskan oleh lensa cekung menyebar. Nah, ini lensa cekung menyebar kan? Nah, ini lensa cembung mengumpul kan? Nah, dari gambar kan jelas ya. Kita menuju ke nomor 5. Seseorang yang memiliki tinggi dari ujung kaki sampai ke matanya 150 cm. Berdiri di depan cermin datar yang tingginya 30 cm. Cermin itu ditegakkan vertikal di atas meja yang tingginya 80 cm dari lantai. Berapakah tinggi bayangan bagian badan orang itu yang dapat dilihat di cermin? Nah, ini jawabannya. Tinggi dari 150 cm ke bawah sampai 80 cm itu adalah nih ya, 150 dikurangi 80 tinggal 70 cm ya. Ini dikurangi ini. Lalu tingginya ditarik ke bawah hingga sisa tinggi 80 dikurangi 70 tinggal 10 cm. Jika sisanya tadi ditarik ke bawah dari 80 cm, maka menghasilkan 80 cm dikurangi 10 cm, tinggal 70 cm. Sehingga tinggi bayangannya adalah T bayangan sama dengan T cermin di atas meja min 2 kali sisa tinggi, yaitu 80 cm dikurangi 2 kali 10 cm, yaitu jawabannya adalah 60 cm. Soal nomor 6. Banyak peristiwa terjadinya orang tenggelam di kolam, ya.
atau di kolam renang. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan memperkirakan kedalaman kolam ketika dilihat dari atas permukaan air kolam. Peristiwa apa yang terjadi pada kasus tersebut? Jelaskan jawabanmu ya. Kita jawab. Peristiwa yang terjadi adalah pembiasan ya, dalam tapi kelihatannya itu dangkal. Namanya pembiasan ya. Jika cahaya yang merambat pada suatu medium berpindah ke medium yang lain, maka pada batas kedua medium tersebut akan terjadi pembiasan atau pembelokan arah. Hal ini disebabkan karena kecepatan cahaya dalam kedua medium tersebut tidak sama. Semakin besar kerapatan suatu medium, makin kecil kecepatan cahaya yang melewatinya. Dasar kolam tampak dangkal karena sinar datang berasal dari dasar kolam dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kita lihat sebagai dasar kolam adalah bayangan dari dasar kolam tersebut, bukan dasar kolam yang sebenarnya ya. Saya garis bawahi karena ini penting ya. Iya, di sini. Dasar kolam tampak dangkal karena sinar datang yang berasal dari dasar kolam ini menjauhi garis normal. Nah, ini saya kembalikan lagi. Ya, itu ya. Sekarang nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika seseorang ingin menombak ikan di dalam air, ke titik manakah posisi ujung tombak diarahkan agar ikan dapat tertangkap? Jelaskan jawabanmu. Ikannya di sini, orangnya di sini ya. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kemana ya? Ya, kita jawab. Ikan yang berada di dalam air juga mengalami fenomena yang sama. Posisi bayangan ikan yang kita lihat bukanlah merupakan posisi ikan yang sesungguhnya, karena cahaya yang terpantul dari ikan tersebut telah berbelok. Oleh sebab itu, jika kita hendak menombak ikan, maka arahkanlah tombak tersebut sedikit ke bawahnya supaya dapat mengenai ikan dengan lebih akurat. Nah, ternyata ada rahasianya ya menombak ikan di air, karena ya tadi ada sifat pembiasan air. Ternyata pembahasan uji kompetensi bab 11 sudah selesai ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi siswa kelas 8 dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika penyampaian saya banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.